Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 10 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa Alkitabnya ya. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi ini kami bisa beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati impak kami dari awal hingga akhir. Biar setiap firman yang boleh kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian kembali dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar bait pertama dan bait yang kedua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan Kak Beno di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 11 Oktober 2020 untuk kelas Anak Tanggung. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini
kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu dan kami juga akan membaca tentang firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari pembacaan firman-Mu ini Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, tema dari cerita tentang firman Tuhan hari ini adalah tekun mengenal Allah dari Hosea pasal 6 ayat 1-3. Kalau kita mau melihat konteks Alkitab terlebih dahulu, kita akan lihat di sini siapa aku. Maksudnya, siapa itu Hosea? Hosea adalah nabi. Nabi pada masa Raja Yerobeam II, Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Hosea memiliki arti nama keselamatan. Kita lihat di sini, siapa sih Hosea? Hosea adalah nabi yang mengajak umat Israel untuk kembali beribadah kepada Allah. Setelah kehancuran Israel, kerajaan terbagi menjadi 2. Kerajaan Israel, yaitu kerajaan induk, kerajaan awalnya, dan kerajaan Yehuda, yang adalah kerajaan yang berada di sebelah utara dari kerajaan Israel itu sendiri. Yehuda di sebelah utara dan Israel wilayahnya berkurang karena Yehuda sudah memisahkan diri. Ya, kalau kita mau lihat peta konsep dari pembacaan Alkitab kita, apa yang dilakukan oleh umat Israel adalah penyembahan berhala. Itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan supaya bangsa Israel kembali takut dan mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka kembali dipulihkan. Apa yang bisa membuat sebuah hukuman bisa menjadi pemulihan dalam kehidupan? Ya, kata pertobatan. Pertobatan itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan ketekunan, supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan, kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Salah, minta maaf. Salah, minta maaf. Salah, minta maaf. Itu bukan pertobatan. Tetapi kalau yang namanya pertobatan, salah, mengakui kesalahan, dan tidak berbuat kesalahan yang sama. Itu yang dibilang pertobatan. Ya, adik-adik, kita lihat di sini dari peta konsep tadi berarti dapat disimpulkan. Yang pertama harus ada pertobatan dengan sungguh dan dengan tekun, berusaha untuk mengenal Allah, sehingga poin ketiga ini boleh jadi pemulihan kehidupan buat kita terjadi di dalam kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Itu ya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau lihat contoh ya dari salah satu hal yang harus dilakukan di dalam kehidupan adik-adik, yaitu belajar. Ya, belajar dalam hal ini artinya luas. Contohnya belajar agama dan sikap dengan cara berdoa, baca Alkitab, mengasihi sesama ciptaan Tuhan dan lain-lain. Belajar pelajaran seperti yang adik-adik pelajari di sekolah, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, dan lain-lain. Belajar atau berlatih tentang hidup atau kehidupan, yaitu pengalaman-pengalaman, kegiatan pramuka, ekstrakurikuler bela diri, ekstrakurikuler hobi, dan lain-lain sebagainya. Ya, adik-adik belajar. Jika adik-adik tidak melakukan hal itu, salah satu hal itu dengan baik,
misalnya adik-adik malas-malasan, tidak disiplin, adik-adik akan mendapatkan dimarahi, baik oleh papa mama, ataupun oleh guru-guru, ataupun oleh siapapun orang yang mengajari adik-adik. Ya, itu kalau adik-adik tidak taat, tidak disiplin. Ya, intinya tidak melakukan itu dengan baik ya. Nah, kemudian ketika adik-adik misalnya memiliki prestasi karena dengan kesungguhan hati, dengan ketaatan terhadap proses yang harus dijalani, adik-adik mendapatkan sukacita, adik-adik mendapatkan penghargaan. Papa mama juga tidak marah-marah, tetapi bangga dengan adik-adik. Ya, itu boleh dilihat ketika adik-adik melakukan hal yang baik, papa mama senang. Ketika adik-adik melakukan hal yang tidak baik, papa mama marah. Tapi coba tanya deh, apa sih alasannya mereka marah kalau adik-adik tidak melakukan hal yang baik? Atau tanya juga alasannya, apa sih alasannya papa mama bangga jika adik-adik melakukan hal yang baik? Dasarnya pasti satu, karena papa mama mengasihi adik-adik. Papa mama ataupun orang lain mengasihi adik-adik dalam proses belajar ini akan membuat adik-adik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya adik-adik tidak bisa menjadi bisa. Karena apa? Karena mereka yakin, karena mereka percaya adik-adik bisa melakukan itu karena adik-adik mampu. Ya. Dan karena mereka juga mengasihi adik-adik. Makanya mereka mau menularkan ilmunya buat adik-adik. Nah, ini nih, pandemi COVID-19. Adik-adik juga pasti sudah tahu dong, meskipun tidak ada di pelajaran kakak dulu ya, tapi kan secara nggak langsung, lewat kejadian-kejadian kita juga belajar nih. Bukan belajar seperti sekolah, tapi belajar dari pengalaman, belajar dari situasi yang ada. Adik-adik juga tahu kan, COVID-19 itu apa? Ya, COVID-19 itu adalah virus yang membawa penyakit. Sampai saat ini belum ada vaksinnya. Banyak yang menderita, banyak juga yang sudah sembuh dari paparan virus ini, dan banyak juga yang meninggal karena paparan virus ini. Nah, adik-adik, kalau kita mau lihat dari kejadian contohnya di Indonesia saja, yang berawal dari bulan Maret sampai saat ini udah masuk bulan Oktober, sekitar 7 bulan, 7-8 bulan ya. Jumlah korban, baik yang terpapar ataupun yang sudah meninggal, itu banyak ya, semakin bertambah. Tetapi kalau kita mau pelajari juga, di negara asalnya, yang awal penularan itu ada di China ya, yang di Tiongkok itu, di kota Wuhan, mereka sudah bisa mengendalikan situasi ini. Di Indonesia belum bisa terkendali dengan baik. Apa yang membuat itu bisa berbeda? Karena ketaatan dan kesungguhan orang-orang yang ada. Contohnya, di kedua negara ataupun di kedua kota, itu baik Wuhan dengan Jakarta, Indonesia dengan Tiongkok, itu berbeda. Mungkin orang Indonesia masih banyak yang melihat ini main-main atau apa, sehingga ya anggap aja nasib-nasiban lah, kalau kena nikmatin aja, kalau nggak kena syukur alhamdulillah. Ya, itulah mungkin ya gambaran orang Indonesia pada umumnya. Sedangkan mungkin buat gambaran yang ada di kota Wuhan atau apa, mereka ketika dilarang, mereka ikuti aturan. Mereka melanggar aturan, pemerintahnya tegas. Sehingga proses penularan, proses untuk penanganan dari virus ini
berhasil tidaknya itu tergantung dari kita. Baik kita yang disuruh untuk taat, ataupun kita yang mengawasi supaya orang-orang lain juga harus taat. Nah, balik lagi kan? Taat. Sungguh. Nah, ketika kita taat dan sungguh, pemulihan akan cepat terjadi. Tetapi ketika kita tidak taat dan kita tidak sungguh-sungguh dalam menghadapi kondisi COVID-19, salah satu contohnya, apa yang terjadi? Kita bisa tertular, kita bisa terjangkit, berharap aja kita tidak dipanggil Tuhan karena kita lalai. Karena kita menganggap ini remeh, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dari pandemi COVID-19 ini, Kak Beno mau menekankan kembali tentang 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang harus adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga apa yang sudah kita lakukan, baik dari yang kecil sampai yang dewasa, kita berharap pemulihan kondisi seperti sebelum COVID-19 ada, itu boleh kita rasakan kembali. Ya, siapa sih yang gak kangen ketemu sama teman-temannya? Siapa sih yang gak kangen ketemu sama kakak layanya? Kak Beno aja kangen mau ketemu adik-adik secara gak langsung. Baik secara gak langsung maupun langsung, Kak Beno kangen. Ya, semua. Supaya kita bisa kembali berinteraksi dengan baik. Tapi kuncinya tadi apa? Kesungguhan dan tekun, juga taat terhadap aturan yang ada untuk menjalani proses pemulihan. Itu ya. Terakhir, ketekunan kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Itu yang membuat, ataupun itu adalah beberapa cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dengan sungguh mau takut dan taat akan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa dipulihkan dari yang seperti saat ini, yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, dari yang kita terpuruk menjadi tidak terpuruk, dari yang sedih kita menjadi sukacita. Kita bisa merasakan itu semua. Ya, kita bisa merasakan itu karena kita apa? Kita yakin Tuhan sudah menyertai kita lewat Roh Kudus yang ada pada setiap diri kita. Kemudian kita boleh diyakini juga lewat kasih yang Tuhan sudah berikan, meskipun secara tidak langsung lewat papa mama, itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan sendiri untuk kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan kasih itu, meneruskan kasih itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita, dan juga kepada semua ciptaan Tuhan lewat kehidupan kita yang sudah dipulihkan. Selamat menjadi anak-anak Tuhan, selamat menjadi anak-anak yang penuh kesungguhan hati dan tekun untuk mengenal Tuhan, sehingga kehidupan kita yang tadinya di dalam penghukuman boleh berada di dalam kehidupan yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik, ini untuk melengkapi pengajaran hari ini, kakak akan berikan aktivitas. Adik-adik boleh tulis di dalam selembar kertas dengan judul di atasnya, Caraku untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu adik-adik tulis dulu, kemudian adik-adik tulis juga cara adik-adik itu apa saja. 1 boleh, lebih dari 1 lebih baik. Ya,
Tapi yang paling penting, adik-adik boleh menulis itu, adik-adik nggak usah takut salah, adik-adik nggak usah takut dimarahin papa mama, nggak apa-apa. Nanti Kak Beno akan kasih tahu beberapa cara misalnya. Kalau adik-adik kalau adik-adik bisa memperhatikan cerita Kak Beno tadi, adik-adik dengan gampang kok mengerjakannya. Ya, selamat mengerjakan adik-adik. Kiranya Roh Kudus menyertai adik-adik. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, dan adik-adik sudah mengerjakan aktivitas yang sudah kakak berikan tadi, sekarang kakak mau simpulkan tentang pengajaran kita di hari ini. Ketika Nabi Hosea mengajak umat Israel untuk kembali kepada Allah, itu adalah sebuah momen di mana Nabi Hosea mau mengajak orang Israel keluar dari hukuman yang berasal dari Tuhan untuk merasakan dan menikmati pemulihan hidup yang juga berasal dari Tuhan. Jadi, apa yang kita alami, baik hukuman dari Tuhan ataupun pemulihan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, semuanya itu bersumber dari Tuhan sendiri dan dasarnya adalah kasih yang Tuhan sudah berikan juga buat kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dipulihkan di dalam kehidupan kita saat ini dan di saat yang akan datang, marilah kita jaga dan kita rawat itu di dalam bentuk hidup yang takut dan taat akan Tuhan. Sekarang kita mau tutup pelayanan firman kita hari ini. Kita berdoa, kita bersyukur untuk apa yang sudah kita dengar. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Terima kasih kami boleh mengetahui bahwa hukuman yang datang daripadamu dan pemulihan hidup yang juga bersumber daripadamu adalah sebuah proses yang kami harus lalui. Lewat kesalahan kami mengakui dan mau menyadari kesalahan kami sehingga kehidupan kami dapat Engkau pulihkan di masa yang akan datang. Tuhan, kami juga mau dengan sungguh-sungguh dan tekun ingin mengenal Engkau dengan cara rajin berdoa, membaca firman, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Itulah yang bisa kami lakukan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kehidupan kami dan lewat proses pertumbuhan usia kami Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah pelayanan firman yang Kak Beno boleh sampaikan kepada adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 11 Oktober 2020. Sampai bertemu di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak berikutnya bersama dengan Kak Beno. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Dadah! Sebelum kita mengakhiri impa kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Bait pertama dan bait yang kedua ya.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk IMPA kami hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, IMPA kita telah selesai. Kiranya firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu.